Kompresi statis atau kompresi dinamis. Berbicara rasio kompresi, kerap dihubungkan dengan penggunaan nilai oktan di bahan bakar. Tapi ternyata ada dua jenis rasio kompresi yang perlu kamu tahu sebelum ngotak-ngatik mesin, yaitu rasio kompresi statis dan rasio kompresi dinamis. Bila kamu membaca brosur spesifikasi motor, kamu pasti akan menemukan keterangan tentang angka rasio kompresi. Apa itu rasio kompresi? Rasio artinya perbandingan, sedangkan kompresi artinya pemampatan. Rasio kompresi adalah angka perbandingan saat terjadi pemampatan atau langkah kompresi di ruang bakar. Misalnya di Satria FU, ditulis rasio kompresi standarnya adalah 10,2 banding 1. Lalu, dari mana angka 10,2 banding 1 diambil? Angka 10,2 mempresentasikan volume silinder dan angka 1 mewakili volume ruang bakar. Tapi jangan salah tafsir. Istilah volume silinder bukan hanya angka kapasitas mesin atau yang biasa kita sebut cc motor, tapi merupakan total volume kapasitas mesin setelah ditambah volume ruang bakar. Istilah yang benar sebetulnya stroke volume atau volume langkah. Kita ambil contoh dari motor Satria FU, misalnya kapasitas mesin atau volume langkahnya di atas kertas itu 147,2 cc. Volume ruang bakarnya yang kita ambil sampel dari salah satu artikel yaitu sekitar 16 cc. Maka volume silinder adalah 147 cc ditambah 16 cc, yang hasilnya adalah 163,2 cc. Jadi, perbandingan atau rasio kompresi Satria FU standar adalah volume silinder dibagi volume ruang bakar, atau 163,2 dibagi 16. Bila disederhanakan dengan angka pembagi 16, maka nilai rasio kompresinya sama dengan 10,2 banding 1. Untuk mempermudah penyebutan, kita biasanya cukup menyebutnya 10,2 saja. Dalam istilah para mekanik, rasio kompresi 10,2 ini disebut sebagai rasio kompresi statis. Statis artinya permanen, tetap atau tidak berubah. Rasio kompresi statis hanya bisa berubah apabila ada perubahan pada volume silinder dan atau volume ruang bakar. Misalnya volume silinder naik karena bore up atau stroke up, maka rasio kompresi statis pun ikut naik. Volume ruang bakar yang berubah seperti makin sempit atau makin luas juga akan merubah rasio kompresi statis. Misalnya karena pemapasan head atau blok, tebal dan tipisnya packing head, kedalaman coakan piston, tinggi rendahnya deck clearance, mendemnya piston, bentuk kepala piston, dan sebagainya juga akan mempengaruhi angka kompresi statis. Di luar kompresi statis, ada juga yang dikenal istilah kompresi dinamis. Simpelnya begini, rasio kompresi statis yang tertulis itu dihitung dengan asumsi ruang bakar tertutup penuh. Sedangkan pada kondisi sesungguhnya, ruang bakar tak selalu tertutup penuh karena ada mekanisme tutup buka klep yang membuat ruang bakar tidak kedap. Dari sinilah muncul istilah kompresi dinamis yang mempertimbangkan posisi klep in saat proses pemampatan. Oke, sekarang kamu coba bayangin proses kerja mesin 4 tak ini. Saat langkah hisap, piston bergerak turun menuju TMB. Saat itu, klep in sudah membuka, memberi jalan pengisian campuran bensin dan udara ke dalam silinder. Saat langkah kompresi, ketika piston sudah mencapai TMB dan kembali naik ke atas untuk mengkompres campuran BBM, maka pada saat itu klep in sebetulnya masih dalam proses menutup atau belum tertutup sempurna. Klep in yang belum menutup sempurna di proses langkah kompresi ini membuat sebagian tekanan ruang bakar bocor melalui port in. Inilah yang disebut kompresi dinamis. Nilai kompresi dinamis akan dipengaruhi oleh waktu atau timing buka tutup klep yang diatur oleh camshaft atau noken as. Semakin awal klep in menutup, semakin tinggi kompresi dinamisnya.
Pun sebaliknya, semakin lambat clap in menutup, maka semakin rendah pula kompresi dinamisnya. Memang sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya angka pasti rasio kompresi dinamis. Tapi yang jelas, rasio kompresi dinamis pasti selalu lebih rendah dari kompresi statis. Bisa dibilang, rasio kompresi dinamis adalah nilai kompresi real karena berdasarkan kondisi sesungguhnya saat terjadi langkah kompresi di ruang bakar. Lalu, muncul pertanyaan, apakah motor dengan kompresi tinggi jauh lebih bertenaga? Iya dan juga tidak. Mesin berkompresi tinggi memang identik dengan mesin yang lebih bertenaga karena tenaga motor sesungguhnya bersumber dari energi panas yang dikonversi menjadi gerakan mekanis. Selain itu, untuk motor bisa mendapatkan tenaga lebih, ada beberapa faktor pendukung lainnya, seperti penggunaan oktan pada BBM, jumlah silinder pada mesin, dan pastinya apa saja tambahan part untuk mendongkrak performa motor kita. Gimana? Apa kompresi motor kamu aman? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, and as always, Ledo Motor is the best.